Pernahkah kamu berpikir, apa sih yang dimaksud dengan inteligensi? Dan apa artinya ketika seseorang dikatakan memiliki inteligensi tinggi? Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang definisi inteligensi. Yuk langsung aja kita mulai. Sebenarnya nih, konsep inteligensi sudah disinggung oleh Aristotle lebih dari 2300 tahun yang lalu. Namun saat itu, ia tidak menggunakan istilah inteligensi, melainkan penalaran. Demikian pula dengan Charles Darwin, yang menyinggung konsep serupa dengan inteligensi yang ia sebut dengan mental powers pada pertengahan abad 1800. Definisi baku dari istilah inteligensi barulah mulai didiskusikan pada awal 1900-an. Tepatnya nih, dalam sebuah simposium yang diadakan Journal of Educational Psychology pada tahun 1921. Pada simposium tersebut, 17 tokoh terkemuka diundang untuk mendiskusikan definisi serta cara mengukur inteligensi. Namun, pertemuan tersebut pun tidak membuahkan kesepakatan terkait definisi inteligensi. Semua tokoh memiliki perspektif dan pendapatnya sendiri. Sebagai contoh, Lewis Terman berpendapat bahwa inteligensi menekankan kemampuan berpikir abstrak, sementara itu Edward Thorndike mengatakan bahwa inteligensi menekankan kemampuan belajar dan kebiasaan merespon pertanyaan. Perbedaan pandangan tentang definisi inteligensi berlanjut hingga kini. Tapi untuk kepentingan praktis pembelajaran, mari kita gunakan definisi dari Cohen dan Swerdlik yang cukup komprehensif. Kedua tokoh tersebut mengatakan bahwa inteligensi adalah kapasitas multifaset yang memanifestasikan dirinya dengan cara berbeda-beda di sepanjang rentang hidup manusia. Menurut keduanya, inteligensi secara umum meliputi kemampuan mencerna dan mengaplikasikan ilmu, berpikir logis, membuat rencana secara efektif, mengambil kesimpulan, membuat keputusan yang baik, menyelesaikan masalah, memahami dan memvisualisasi konsep, memberi atensi, menggunakan intuisi dengan baik, memilih diksi yang tepat, serta beradaptasi dalam situasi baru. Bagaimana dengan cara pengukurannya? Apakah sama untuk setiap kategori umur dalam rentang hidup manusia? Tentu tidak. Tidaklah mungkin kita menggunakan tes tulis untuk mengukur inteligensi bayi berumur 6 bulan. Sebaliknya, tidak mungkin kita ukur inteligensi orang dewasa berdasarkan kemampuannya untuk tengkurap. Untuk infant, yaitu bayi berumur 0 hingga 18 bulan, inteligensi diukur berdasarkan kemampuan sensori motornya, seperti kemampuan untuk tengkurap, duduk, atau menirukan gestur tertentu. Di sini, penting bagi asesor untuk membangun raport dengan baik, sehingga bayi nyaman dan tidak takut dengannya. Jika memungkinkan, asesor dapat melibatkan orang tua atau caregiver dalam proses testingnya. Pada anak-anak, inteligensi yang diukur umumnya adalah kemampuan verbal serta performansi. Dalam melakukan tes untuk anak-anak, diusahakan untuk ada teaching items atau semacam tes latihan untuk meningkatkan familiaritas anak dengan tesnya, sehingga anak dapat perform dengan maksimal. Sementara, bagi orang dewasa, tes inteligensi dapat meliputi berbagai macam ragam tes. Lalu apa kegunaan dari tes inteligensi? Bagi anak-anak, tes inteligensi dapat diadministrasi untuk berbagai tujuan, seperti kepentingan identifikasi gangguan belajar, retardasi mental, atau giftedness. Bisa juga untuk keperluan penempatan program gifted atau terspesialisasi seperti kelas akselerasi, atau bisa juga untuk fungsi evaluasi klinis. Bagi orang dewasa, tes inteligensi sangat jarang dipakai untuk konteks pendidikan. Misalnya, tes inteligensi hampir tidak pernah dipakai untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Biasanya, tes inteligensi dipakai untuk mendapatkan informasi terkait kondisi klinis seseorang
atau memahami potensi belajarnya. Inilah akhir dari video perkenalan kita tentang definisi, cara mengukur, serta kegunaan tes inteligensi. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.